Maju berkembang guru, pendidikan agama Islam. Maju berkembang guru, pendidikan agama Islam. Guru mengabdi, guru PAI, demi putra putri Indonesia, ikhlas mengabdi demi bangsa. Kembangkanlah mutu pendidikan, pendidikan agama Islam. Majulah Indonesia, tumbuh berkembanglah PAI. Maju berkembang guru, pendidikan agama Islam. Maju berkembang guru, pendidikan agama Islam. Guru mengabdi, guru PAI, demi putra putri Indonesia, ikhlas mengabdi demi bangsa. Kembangkanlah mutu pendidikan, pendidikan agama Islam. Majulah Indonesia, tumbuh berkembanglah PAI. Majulah Indonesia, tumbuh berkembanglah PAI. Terus nanti Pak Izzuddin, Monggo menawi niki pun siap insyaallah. pun operator nderek jenengan Pak Izzuddin nggih. Oh nggih, siap. Nggih. Bu Aisyah pun masuk derek. Bu Aisyah. Ngapunten Bu Sarah, Bu Aisyah. Pripun? Waisa belum masuk. Sudah saya hubungi, belum dijawab. Oh nggih. Tadi sudah siap katanya, ngoten. Nggih. Siap. Dirantos napa pripun? Sambil berjalan saja nanti napa diberi waktu di mana Bu Ais bisa masuk gitu aja ya. Nggih, siap. Mawi saged dimulai apa Sukim? Sampun.
Sampun Pak Izzuddin. Pilih sampun monggo dimilai. Ini tampilannya sampun Pak Izzuddin. Menawi dibuka rumiyin apa? Ngoten nggih. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang kami hormati Ibu Aisyah MPD selaku pengawas PAI Kecamatan Taman, yang hari ini beliau akan memberikan sambutan sebagai keynote speaker pada kegiatan webinar siang hari ini. Kepada yang kami hormati Ibu Siti Maisyarah SPDI selaku Ketua KKG PAI Kecamatan Taman, yang memberikan kesempatan kepada kita untuk mengadakan dan melaksanakan kegiatan webinar pada siang hari ini. Yang kami hormati kepada Bapak Heru Wijanarko SPDI selaku narasumber pertama dari kegiatan webinar pada siang hari ini. Yang kami hormati Bapak Izzuddin Muhammad SPDI narasumber kedua pada kegiatan webinar pada siang hari ini. Tak lupa yang kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dari GPAI yang hadir di ruang Zoom pada webinar hari ini. Kepada Bapak Ibu Guru GPAI Kecamatan Taman yang hadir pada ruang Zoom hari ini, dan seluruh peserta webinar di seluruh penjuru Indonesia. Rahimakumullah. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, siang hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu di ruang Zoom pada siang hari ini untuk melaksanakan kegiatan webinar yang bertema moderasi beragama. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kita semuanya mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Salawat salam marilah kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad serta seluruh para sahabatnya dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong umatnya yang istiqomah untuk menjalankan tuntunannya beliau sampai akhir hayat kita, sehingga kita tergolong umatnya yang mendapat syafaat dari beliau fid dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu peserta webinar siang hari ini yang kami hormati, rahimakumullah.
Adapun susunan acara kegiatan webinar KKG PAI Kecamatan Taman dengan tema moderasi beragama siang hari ini tersusun sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga yakni sambutan keynote speaker. Kemudian dilanjutkan dengan acara yang keempat, penyampaian materi pertama tentang moderasi beragama. Selanjutnya, acara yang kelima adalah penyampaian materi yang kedua, yakni berbagi praktik baik tentang moderasi beragama. Dan yang terakhir, nanti kita berikan kesempatan untuk sesi tanya jawab dan kita akhiri dengan penutup doa. Untuk membuka kegiatan webinar pada siang hari ini, mari kita buka dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan kegiatan webinar hari ini bisa berjalan dengan baik, lancar, penuh berkah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah biridhallahi ta'ala bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk acara yang kedua, yakni untuk memupuk rasa cinta tanah air kita, hubbul waton minal iman. Kita menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Silakan para peserta mengambil posisi sikap sempurna.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersama telah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mudah-mudahan bisa menambah semangat kita di siang hari ini untuk menambah ilmu, belajar demi kemajuan bangsa dan negara kita tercinta Indonesia. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Mohon izin Bu Aisyah belum hadir nggih? Sampun insyaallah, Bang. Sampun. Oke. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, untuk acara yang ketiga, acara selanjutnya adalah sambutan keynote speaker dari Ibu Siti Aisyah MPD selaku pengawas PAI Kecamatan Taman. Beliau dengan berbagai pengalamannya yang luar biasa, okay, sudah mengajar dimulai dari tingkat TK, RA, SD, SMP, Sanawiyah. Okay. Jadi pengalaman beliau di bidang pendidikan luar biasa. Kemudian juga track record dari beliaunya Ibu Aisyah sampai saat ini beliau juga aktif di beberapa organisasi, organisasi perempuan, kemudian di pengawas muda sampai hari ini, yang tentunya sangat kita banggakan ya. Untuk itu hari ini kita berikan kesempatan kepada beliau untuk memberikan sambutan, untuk memberikan semangat kepada kita semuanya tentang pentingnya moderasi beragama, tentang pentingnya pendidikan agama Islam, khususnya bagi kita semuanya, bagi para pendidik, untuk kita bisa aplikasikan dalam kegiatan belajar mengajar kita di lembaga sekolah kita masing-masing. Langsung saja kepada beliau, Ibu Siti Aisyah MPD, kami persilahkan. Sebelumnya tes suara terdengar Pak Sukimji? Terdengar Bu, Baik. sangat jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah wa ba'du. Yang pertama selalu kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hari ini kita masih diberikan iman, ihsan, dan semoga kita selalu dibawakan keimanan sampai dengan yaumil kiamah kelak. Yang kedua, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Syukur selalu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai wasilatul utma kita, sehingga kita selalu detik hari ini kita masih diberikan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang luar biasa yang sudah meluangkan waktunya, dan mohon izin yang masih menutup kameranya kita buka bersama-sama supaya pembelajaran kita ini nanti menjadi semangat dan luar biasa. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Pertemuan hari ini jauh di mata, insya Allah dekat di hati, dan semuanya semangat semuanya. Nah, alhamdulillah itu ada gambarnya Pak Khairi sudah muncul depan sama belakang. Yang lain monggo mohon izin yang masih off cam, kita buka semuanya bahwa hari ini adalah pertemuan yang luar biasa. Biarpun kita jarak jauh, tetapi rasa tidaklah memudarkan kita sama-sama seperti kita tatap muka. Bapak Ibu guru yang luar biasa hebat, seperti biasanya saya terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu guru sekalian. Dalam pantauan saya dalam kegiatan ini, biarpun kita banyak kegiatan dan banyak kegiatan pula yang masih kita tunda, tapi harapan kami yang satu ini nanti biarpun kita bertemu dengan daring, namun semangat harus tetap sama. Bapak Ibu guru yang luar biasa, dalam webinar ini dengan tema moderasi beragama,
harapan saya yang pertama adalah Kecamatan Taman, ayo kita berusaha mewujudkan school religious culture serta sekolah moderasi beragama. Kemarin di saat kegiatan ini saya sudah mulai melihat ada beberapa sekolah. Mari kita wujudkan. Nah, kalau di sekolah Bapak Ibu sekalian itu adalah kegiatannya adalah kalimatnya dengan pembiasaan tanpa administrasi yang menunjang, maka harapan saya setelah kegiatan ini terutama sudah ada nanti ada praktik baik terkait moderasi beragama dan moderator serta pemateri yang luar biasa. Ini nanti harapan saya ayo kita wujudkan bersama terkait sekolah moderasi beragama dan school religious culture di Kecamatan Taman khususnya. Ini yang pertama harapan saya. Yang kedua, dalam kegiatan moderasi beragama ini harapan saya bersinergi dengan metode simoni. Metode simoni di sini adalah saya buat singkatan simoni ini adalah simple, harmoni, dan unik. Jadi artinya di sini nanti dalam pembelajaran moderasi beragama ini nanti ada kalau simponi ini kita kalimat dengan simple. Yang pertama itu adalah pelatihan praktis. Contoh yang sudah kita lakukan hari ini adalah pelatihan praktis dengan praktik baik. Kemudian dengan dokumentasi yang menunjuk dengan pertunjukan yang terarah, yang sesuai dengan dokumen-dokumen yang mendukung. Kemudian yang harmoni adalah pertemuan rutin dan kreatif. Nah, nanti harapan saya setelah kegiatan moderasi beragama ini kita punya kegiatan pertemuan yang berkesinambungan atau selalu berkontinu, adanya selalu monitoring, adanya selalu pemantauan dan evaluasi terkait kegiatan tersebut. Jadi nanti harapan saya tidak hanya sekedar pelatihan dan praktik baik, dan harapan saya ini nanti berkelanjutan untuk dipraktekkan di sekolah Bapak Ibu guru masing-masing. Dan selanjutnya harmoni adalah berkolaborasi dengan proyek bersama yang tadi sudah saya sampaikan. Ini nanti harapan saya, ayo kita sama-sama berkolaborasi sekolah satu dengan yang lain, saling mengisi mana kekurangan yang harus kita lakukan. Contoh katakan di Kelurahan 1 terkait dengan sekolah moderasi beragamanya sudah hampir sempurna. Sudah saya lihat kemarin sudah ada beberapa baliho ataupun banner-banner terkait slogan-slogan terkait moderasi beragama dan school religious culture, dan harapan nanti ini diteruskan dengan administrasi yang baik dan ditularkan kepada sekolah-sekolah yang lain. Saya yakin semuanya ada di Muhammadiyah. Harapan saya juga nanti biarpun sekolah Islam, namun kemarin saya dengar juga sudah mulai dirambah dengan anak-anak ataupun orang tua yang non-muslim yang ingin memasukkan anaknya di sekolah Muhammadiyah seperti itu ya. Jadi harapan kita nanti ayo kita saling berkesinambungan. Yang terakhir adalah terkait dengan unik ya. Unik di sini adalah adaptasi strategi sesuai dengan konteks kita sekolah moderasi beragama. Jadi strategi yang baik. Apa sih yang dikatakan strategi? Strategi dalam moderasi beragama ini harus kita kemas menjadi suatu hal yang maksimal sehingga betul-betul menyentuh kepada masyarakat sosial halayak umum supaya tidak dinikmati saja di sivitas akademika sekolah. Artinya lingkungan sekitar juga memahami, juga merasakan bagaimana sih terkait dengan moderasi beragama yang diciptakan di sekolah itu sendiri. Kemudian kreativitas dengan konten yang khas. Dalam moderasi beragama ada konten-konten yang khas yang harus dipertunjukkan di dalam sekolah, di dalam sivitas akademika dan di lingkungan sekolah itu sendiri di masyarakat umum. Artinya di sini adalah kalau kita melihat daripada 9 kunci moderasi beragama,
di situ ada penghormatan kepada tradisi, maka ini kita tunjukkan konten-konten yang khas itu. Jadi di dalam 9 kunci moderasi beragama ini ada penghormatan kepada tradisi ini seperti menghormati perbedaan. Kalau di sekolah saya lihat, kalau di sekolah negeri ya, ada dari suku Dayak, kemudian ada dari Sumatera, ada dari yang lain, itu ayo kita kemas semaksimal mungkin dengan rasa kebangsaan dan adat istiadat dari daerah masing-masing. Kemudian ada lagi terkait anti kekerasan. Harapan kami ini terutama, ayo kita buat slogan-slogan anti bullying di sekolah masing-masing. Yang kami lihat juga di dalam dunia maya dan informasi-informasi yang ada di sekolah kita kali ini, banyaknya bullying di dalam sekolah tanpa kita sadari, bahkan tanpa kita pedulikan, bahkan karena mohon maaf nih takut nanti guru dipenjara, dilaporkan ke polisi dan sebagainya. Maka harapan kita kali ini, ayo kita buat slogan-slogan itu dan kita pererat tali persaudaraan kita kepada komite, kepada lingkungan wilayah sekitar untuk menjalin persatuan dan kesatuan, bagaimana bullying ini tidak terjadi di lingkungan sekolah kita dan di akademika, di sivitas akademika. Jadi antara orang tua, guru, kepala sekolah harus kita saling menjaga erat terkait itu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian selanjutnya di situ selain anti kekerasan ada toleransi. Toleransi umat beragama itu terkait peribadatan dan sebagainya. Mohon maaf ini sambil menyambi matanya kok nggak pinter ini. Jadi toleransi umat beragama di sini kita buat anak-anak kita yang non muslim itu kita rangkul bersama, kita tempatkan tempat yang layak supaya anak-anak yang non-muslim ini pula mendapatkan fasilitas yang sama. Terutama yang mohon maaf karena di sini adalah sekolah negeri dan saya lihat juga banyak yang muslimnya di antara sekolah-sekolah kita ini. Ayo kita rangkul bersama, yang non-muslim kita tempatkan di tempat yang layak supaya tidak merasa tersudut. Di saat kemarin saya ada beberapa ke tempat sekolah yang lain, di saat materi pembelajaran pendidikan agama ada yang di luar, ada yang di teras gitu kan, ada yang ditempatkan di sudut-sudut sekolah. Maka ayo kita rangkul, kalau memang di sekolah kita belum mempunyai laboratorium agama ataupun tempat-tempat yang memadai sekiranya untuk belajar, kita rangkul, satukan tempat dengan kita. Jadi anak-anak, saya yakin di sekolah kita banyak guru-guru yang non-muslim itu yang belum kita dapati di sekolah. Jadi kadang kita titipkan di gereja, kemudian di pura dan sebagainya ya. Jadi harapan kami kalau di sekolah yang belum ada gurunya non-muslim, kita rangkul bersama, kita dudukkan di kelas, kemudian kita berikan kegiatan yang terkait dengan keagamaan mereka masing-masing. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan inilah yang selalu kita tidak sadari bahwa rasa lunturnya kebangsaan kita terkait Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dan kitab sucinya negara, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 ini banyak yang kita lunturkan tanpa kita sadari. Salah satunya adalah terkait ketuhanan. Maka di saat ketuhanan yang Maha Esa sudah mulai tidak kita rasakan, maka terjadilah sikap asusila dan amoral yang merajalela. Contoh yang sudah terjadi terkait masalah bullying, kemudian masalah kekerasan terhadap orang tua, anak sampai membunuh orang tuanya, membakar orang tuanya karena mau minta dibelikan motor, minta dibelikan HP. Ini adalah salah satu komitmen kebangsaan
terkait Pancasila yang sudah luntur di dalam hati kita, terutama pada sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Dan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa ini sudah hilang di dalam hati nurani sebagai manusia. Maka ayo kita sadari, terutama dalam kegiatan kita sehari-hari, ayolah kita mulai dari diri kita sendiri bahwa kita adalah bangsa Indonesia yang hidup di negara Republik Indonesia. Bukan kita adalah bukan umat Islam yang ada di Indonesia, bukan, tapi kita adalah orang Islam yang beragama Islam di Indonesia. Jadi orang Indonesia yang beragama Islam yang ada di Indonesia. Jadi harus kita betul-betul rasa cinta tanah air itu kita maksimalkan, terutama rasa kebangsaan kita terhadap Indonesia tercinta ini. Kemudian selanjutnya adalah taat konstitusi. Di dalam taat konstitusi yang harus kita patuhi adalah aturan kecintaan kita terhadap cinta tanah air, aturan negara, aturan pemerintah, terutama kita sebagai guru agama. Ayo kita mulai dari diri sendiri, terutama aturan pada lampu merah, aturan pada kebiasaan kita sebagai orang ketimuran, sebagai orang Indonesia. Kemudian aturan-aturan di dalam pegawai negeri, ayo kita maksimalkan, terutama mohon izin sekali saya mengingatkan pada P3K. Ini harus betul-betul berhati-hati karena panjenengan ini yang masih sampai sekarang dan detik sekarang ini masih sifatnya adalah kontrak. Maka bagaimanapun panjenengan harus bersikap dengan maksimal sebagai abdi negara. Yang selanjutnya adalah Bapak Ibu mohon izin sekali lagi yang masih ditutup, ayo kita buka semuanya. Jangan sampai saya berbicara di depan benda mati, kemudian yang lain ditinggal gitu ya. Karena memang ini jeleknya kalau belajar di dunia maya, main tutup-tutup, kemudian saya ngobrol sendiri, ini yang paling saya tidak suka. Selanjutnya adalah terkait keadilan. Terkait keadilan ini adalah kita tidak melihat pandang bulu daripada gender. Haruslah kita maksimalkan tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Di dalam moderasi beragama adalah memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada bangsa Indonesia. Tidak adanya perbedaan. Kamu si kaya, kamu si miskin, kamu petani, kamu pegawai, tidak. Semuanya sama. Maka mohon izin kepada Bapak Ibu guru sekalian, perlakukanlah siswa-siswi kita yang sama, yang adil, baik dia dari manapun kita samakan. Jadi tidak ada hal, wah ini anaknya pembantu, ini anaknya pegawai, ini konglomerat berangkat bawa mobil, ini naik motor. Ayo kita sama-sama. Ini yang masih ingusan, ini yang sudah rapi. Sebagai guru kita wujudkan ini. Jadi tidak ada perbedaan, harus sama-sama. Ini yang dikatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang terletak pada sila kelima di dasar Pancasila kita. Maka kuncinya tetap di sila yang pertama. Kalau kita sudah menanamkan sila pertama, maka sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima akan ikut semuanya. Kalau kita sudah percaya adanya Tuhan, maka muncullah kemanusiaan yang adil dan beradab. Semuanya sama, semuanya berkemanusiaan. Kemudian yang ketiga adalah persatuan. Kalau sudah punya rasa kemanusiaan, maka persatuan muncul. Tidak pandang bulu, itu si kaya, itu si miskin, itu si sipit, itu si yang matanya belang dan sebagainya. Semuanya persatuan, tidak ada engkel-engkelan. Maka kalau sudah ada rasanya persatuan, muncullah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Segala sesuatunya mesti ada musyawarah. Seperti kita kegiatan kita di KKG ini, mesti sebelum ada kegiatan kita rapatkan baik di PH pengurus harian KKG maupun di divisi-divisi yang lain, ketua
PPKB dan sebagainya. Pasti ada permusyawaratan. Maka di situ muncullah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak adanya perbedaan, satu sama lain sama. Tidak membedakan mana guru yang GTT, guru yang Honda, guru P3K, dan guru pegawai negeri. Yang sepuh, yang muda, saling gotong royong. Kemudian berimbang. Berimbang di sini adalah kita mengambil garis tengah, tidak ekstrim, tidak fanatik. Wah, itu mah orang NU, ini orang Muhammadiyah, ini LDII, ini apalah Kejawen, ini Katolik, ini Kristen. Tidak. Kita berimbang sebagai rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Muncullah di situ ketuhanan yang Maha Esa. Yang penting di situ adanya Dia berketuhanan. Bukan rasa pribadi, tapi berketuhanan, berimbang. Tidak ada rasanya fanatisme. Atau di situ mah pakai tahlil, di sana enggak, ini bid'ah dan sebagainya. Tidak ada sekarang. Semuanya harus bermoderat. Kita sama-sama. Tidak adanya gunjingan kanan dan kiri. Kemudian yang terakhir adalah kemaslahatan umum. Kita sama-sama menjalin semuanya kemaslahatan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, baik si kaya dan si miskin. Kita jadikan satu, di sekolah pun juga begitu. Tidak adanya perbedaan. Adanya adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemudian muncullah kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan terakhir, kita sebagai penutup ada kunci daripada moderasi beragama, yang kata kunci adalah kemanusiaan. Yang tadi saya sampaikan di awal, manusia itu haruslah dimanusiakan. Yang sekarang ini zamannya langka, manusia harus dimanusiakan. Hati-hati, kita sekarang sedikit agak nggak beres, senggol, bacok, dan sebagainya. Ayo kita bukukan kembali bahwa kita adalah manusia, kita adalah guru agama, dan sekali lagi saya mohon izin, ayo kita betul-betul kita berkomitmen bahwa guru adalah seorang yang mu'alim, seorang yang berilmu, seorang yang bijak, dan seorang yang bijaksana, digugulan, ditiru. Dan terima kasih, saya ucapkan apresiasi yang luar biasa kepada KKG Taman yang selalu memberikan rasa kebanggaan kepada saya, selain prestasi dan rasa kesatuan dan persatuan yang selalu dimunculkan dimanapun berada, biarpun gapraan, tapi di dalam, tapi di luar selalu, insya Allah kita selalu mengutamakan rasa persatuan dan kesatuan dimanapun. Dan saya yakin saya cukupkan sekian, dan semoga kegiatan saya nanti tanggal 11 ini sampai dengan tanggal 15 ada kegiatan di Lapangan Banteng di El Hotel Kelapa Gading, membawa suara panjenengan semuanya untuk kemaslahatan guru agama, baik yang masih menggantung dan digantung dan belum tahu kemana nasibnya, akan kita usahakan semaksimal mungkin. Tapi harapan kami tetap istiqomah, seorang guru harus tetap pada jalurnya sebagai seorang mu'alim yang bijaksana. Terima kasih, sukses selalu untuk Bapak Ibu guru yang luar biasa, dan tetap semangat dalam persatuan dan kesatuan dalam belajar. Wal-afu minkum, mohon maaf lahir batin, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada Aisyah MBD yang telah memberikan suntikan semangat kepada kita semuanya, yang telah memberikan banyak sekali inspirasi ya dari beliau yang telah beliau sampaikan hari ini. Kalau boleh saya menyimpulkan, kita sebagai seorang guru agama harus bisa bersikap. Yang pertama, pesan beliau kepada kita semuanya adalah simponi ya. Kegiatan hari ini harus simple, harmoni, dan unik.
Artinya kegiatan ini harus berkelanjutan, ada tindak lanjut dari kegiatan webinar hari ini. Selanjutnya beliau berpesan kepada kita semuanya untuk memperkuat komitmen kebangsaan kita, terutama mengamalkan Pancasila yang utama adalah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kita sebagai guru agama harus taat konstitusi. Kemudian selanjutnya di samping itu kita sebagai guru agama harus bisa menjadi contoh dalam persamaan gender dan bersikap tawasud atau wasatiyah dalam beramal di kesehariannya demi kemaslahatan umum dan kemanusiaan, menjadi manusia yang memanusiakan manusia. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita sebagai guru agama bisa menjadi contoh guru yang dibuku dan ditiru. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Aisyah MPD. Selanjutnya Bapak Ibu rahimakumullah, memasuki materi pertama tentang moderasi beragama yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Heru Wijanarko yang akan menyampaikan tentang teori moderasi beragama, kemudian analisis berpikirnya seperti apa, akan lebih jauh, lebih dalam, lebih lengkap akan disampaikan oleh beliau. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan pantun. Oke, Pak Heru, sebelum panjenengan mohon izin Pak Heru nggih. Siap, Pak Samsudin. Melihat langit, matahari bersinar. Cakep. Pancarannya membuat hangat. Cakep. Selamat bergabung para peserta webinar. Semoga selalu bahagia dan semangat. Pak Sukim cakep, cakep Pak Sukim. Terima kasih. Baik, langsung saja kepada Pak Heru Wijanarko, SPDI. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Sukim. Sebelumnya mohon izin, suara saya sudah terdengar ya? Siap, sudah Pak Heru, sudah terdengar jelas. Terima kasih Pak Sukim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Siti Aisyah selaku PPAI Kecamatan Taman, Bu Siti Maisara selaku Ketua KK PAI Kecamatan Taman yang kami hormati, Bapak Ibu Guru PAI Kecamatan Taman beserta Bapak Ibu yang sudah hadir dalam forum webinar. Terima kasih kami ucapkan, tidak lupa terima kasih kami sampaikan juga kepada Pak Sukim selaku MC begitu ya, yang sudah memberikan waktu kepada saya khususnya untuk berbagi teori. Nah, sebelum saya melanjutkan ke sesi, mohon izin Bapak Ibu, ada sedikit info gitu ya, bahwa materi yang kami akan sajikan ini sebenarnya adalah materi yang kami dapatkan saat mengikuti diklat di Balai Diklat Kementerian Agama gitu ya, atau di BDK gitu. Sehingga momen ini alhamdulillah menjadi kesempatan juga bagi saya khususnya untuk berbagi informasi terlebih seperti itu kepada Bapak Ibu. Bukan bermaksud juga bahwa di sini untuk menggurui, karena Bapak Ibu semua adalah sebagai guru begitu ya, bahkan guru besar semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin sebelum saya melanjutkan sesi, mudah-mudahan ini nanti bisa tampil di monitor Bapak Ibu begitu. Bisa muncul apa? Sudah muncul Bapak Ibu? Sampun. Masih proses mungkin ya? Sudah Pak. Sudah, baik. Kita akan merefresh sebentar Bapak Ibu ya, karena cuaca kita juga cukup ekstrim ini, jam-jam rawan kalau bahasanya Pak Izzuddin begitu. Kita akan mencoba untuk senam otak terlebih dahulu. Di antara manfaatnya ada poin 1 sampai 7, silakan Bapak Ibu nanti dapat menyimak begitu ya. Di antaranya meningkatkan daya ingat Pak Ibu. Nah, kita nanti akan melakukan gerakan-gerakan sederhana terkait dengan senam otak begitu.
Mudah-mudahan nanti tidak terlalu susah untuk mempraktikkan. Baik. Nah, seperti itu gerakan pertama. Jadi ketika tangan kanan posisi terbuka, tangan kiri menggenggam. Nanti dilanjutkan sebaliknya, tangan kiri terbuka, tangan kanannya menggenggam. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, mari kita coba pelan-pelan ya Bapak Ibu ya. Gerakan pertama. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, sekarang ganti telunjuk kelingking dengan jempol, maaf. Mohon izin Pak Heru, ini ada Ya. musiknya apa enggak nggih? Oh, ada harusnya. Apakah tidak muncul suaranya? Iya, Oh, baik, sebentar. belum keluar Pak musiknya Pak. Oh iya, Biar iya. lebih seru Pak. Oke. Ini angka 2 bukan kampanye, nggih. Iya, bukan termasuk kampanye. Nah, ini agak susah Bapak Ibu. Gitu ya. Baik, terima kasih. Yang ini nggak usah Bapak Ibu, terlalu ribet ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan sedikit memberikan apa ya, suasana segar juga bagi kita di tengah suasana yang pancaroba begitu Bapak Ibu. Baik, mohon izin untuk melanjutkan share screen menuju slide berikutnya. Mohon izin, apakah sudah tampil Bapak Ibu? Ya, sudah Pak Heru. Terima kasih, mohon izin melanjutkan. Nggih. Nah, ini Bapak Ibu di antara materi yang kita peroleh begitu ya, waktu mengikuti latihan begitu. Kami dihadirkan tentang sketsa kehidupan keberagaman di Indonesia. Nah, sudah tampak sekali begitu Bapak Ibu ya gambarannya. Berbagai culture gitu, kebudayaan yang ada di Indonesia dengan beragam juga ritual, adat istiadat, bahkan juga acara-acara agama. Inilah yang membingkai kita sebagaimana juga tadi dikuatkan oleh Ibu Siti Aisyah begitu ya, bahwa keberagaman dan perbedaan itulah yang menjadikan Indonesia itu semakin kuat gitu. Nah, Bapak Ibu, tujuan kita pada sesi ini Bapak Ibu, memahami dinamika kehidupan keberagaman di Indonesia. Pasti semuanya sudah paham ini. Dan apa perlunya moderasi beragama? Sebagaimana Bapak Ibu juga ketahui bahwa 87% penduduk Indonesia ini beragama Islam. Kalau menurut riset ini mengalami kemunduran atau mengalami penurunan dari mayoritas populasi umat beragama Islam di Indonesia. Dan sebagian besar terkonsentrasi di Pulau Jawa dan juga di Sumatera. Yang dari 87% tersebut, jika dikalkulasi kemungkinannya adalah di angka 207.176.162 jiwa. Begitu Bapak Ibu. Persebarannya kurang lebih seperti ini. Kemudian diikuti oleh umat beragama Kristen 7%, Katolik 3%, Hindu 2%, Buddha 1%, Konghucu. Nah, ini mungkin karena dilihat dari besar kecilnya begitu ya, sehingga tertulisnya 0. Ini masih sangat jauh Bapak Ibu, 2010. Belum diupdate. Kemudian Bapak Ibu, dari struktur demografi Indonesia juga mengalami banyak perubahan. Mulai dari kelompok urban, kelompok middle class, kelompok milenialis, seperti itu. Menyambut juga tentang
wacana Indonesia akan memasuki Indonesia emas di tahun 2045 Bapak Ibu ya. Sehingga kelompok milenialis ini kemungkinan juga akan menjadi barometernya begitu, motornya, penggeraknya begitu Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, pemimpin Indonesia ke depan harus memahami perubahan 3 karakter penduduk Indonesia tersebut. Baik mulai dari pola pikirnya, daya belinya, maupun perilakunya Bapak Ibu. Nah, ini disajikan juga data-data Bapak Ibu, bagaimana total populasi yang ada di Indonesia dari statusnya sebagai urbanization 57% dari 274,9 jiwa begitu ya. Juta ini Bapak Ibu. Kemudian yang melek dengan koneksi internet, pemakai internet juga sebagai pengguna sosial media yang aktif. Angkanya luar biasa Bapak Ibu. Dan dari angka-angka ini Bapak Ibu, ketika bicara media sosial Bapak Ibu pasti juga memahami benar begitu ya, dampak negatif maupun dampak positifnya. Bagaimana jari-jari ketika bermain bisa menggiring opini-opini, entah itu bertujuan untuk positif ataupun negatif. Luar biasa Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, selanjutnya, Muslim Indonesia juga menghadapi, ya seperti ini Bapak Ibu, di tahun 2020-an, urban middle class dan milenial Muslim gitu. Termasuk juga Muslim generasi baru. Dengan estimasi populasi generasi Muslim baru mencapai 30,59 juta. Ini diprediksi pada tahun 2020 Bapak Ibu. Per dasawarsa ya. Apalagi sekarang di 2024 Bapak Ibu. Pasti akan mengalami perkembangan yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan slide-nya juga bisa mengikuti Bapak Ibu ya. Ada gambar cewek cantik ini, gambarnya dari Pak Izzuddin ini Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu urgensi moderasi beragama? Kita lihat dulu dari kondisi kebangsaan dan keagamaan Bapak Ibu. Indonesia adalah negara yang bermasyarakat religius dan majemuk, ini kita juga sudah paham ya Bapak Ibu ya. Meskipun bukan negara agama, masyarakat lekat dengan kehidupan beragama tentunya, dan kemerdekaan beragama dijamin oleh konstitusi. Tugas kita menjaga keseimbangan antara hak beragama dan komitmen kebangsaan. Nah, kemarin unik juga Bapak Ibu, ada 2 warga negara kita yang mengajukan gugatan kepada Majelis Tinggi MK kalau nggak salah saya ya, bahwa tujuannya ingin menggugat di KTP itu mohon dilampirkan bahwa bebas untuk tidak beragama. Nah, bahkan sampai seperti itu Bapak Ibu. Ini kan luar biasa. Yang kemudian endingnya adalah 2 warga tersebut mendapatkan nasihat begitu dari majelis hakim gitu ya. Dari kemajemukan tersebut Bapak Ibu tentu banyak tantangan. Di antaranya berkembangnya klaim kebenaran subjektif dan pemaksaan kehendak. Nah ini Bapak Ibu luar biasa ini. Atas tafsir agama serta pengaruh kepentingan ekonomi dan politik ini juga berpotensi memicu konflik. Kemudian juga berkembangnya cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang berlebihan atau ekstrim, yang tentu saja mengesampingkan martabat kemanusiaan. Kemudian tantangan yang ketiga, berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai NKRI. Sehingga Bapak Ibu, dari beberapa tantangan tadi, dimunculkanlah suatu moderasi beragama sebagai perekat antara semangat beragama dan komitmen berbangsa. Ini bukan mazhab baru Bapak Ibu ya. Kadang ada yang sampai antipati begitu, moderasi beragama ini pendangkalan akidah sampai seperti itu, luar biasa Bapak Ibu. Sebenarnya bukan ranahnya ke sana Bapak Ibu ya. Tujuannya adalah untuk membingkai begitu Bapak Ibu. Mengemas begitu. Agar apa? Terjadi toleran, harmonis, dan kehidupan yang damai begitu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu beberapa gambar-gambar yang luar biasa.
akibat cara pandang yang ekstrim dengan mengesampingkan martabat kemanusiaan. Ini kasusnya real Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu pasti ingat beberapa tahun silam itu terjadi juga di kota Surabaya. Ada satu keluarga begitu Bapak Ibu ya, rela untuk melakukan bom bunuh diri. Dan yang disasar kebetulan adalah gereja. Ini kan luar biasa Bapak Ibu. Ini juga beberapa potret penyesalan dari para mantan pejabat otorita gitu ya, yang sempat bergabung atau terafiliasi ke dalam salah satu organisasi tingkatnya internasional, luar biasa Bapak Ibu. Kemudian juga ada, wah luar biasa ini Bapak, menolak begitu ya. Ini bahkan ada yang menolak pembangunan pondok pesantren. Ini disika Bapak Ibu. Karena ada yang sampai Islamofobia begitu Bapak Ibu. Bahkan di Bali juga sempat ada ini larangan siswi muslim itu berhijab. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Ini karena ya itu tadi Bapak Ibu ya, beberapa sentimen-sentimen negatif terhadap pemahaman agama. Nah, ini juga Bapak Ibu. Ada yang sampai mengklaim mari kota Injil dan seterusnya. Wayang kulit bukan budaya dan ajaran umat Islam. Ini wah, luar biasa Bapak Ibu ya efeknya. Di antaranya juga ada yang nasionalisme, Pancasila, Tauhid, haram, nah, luar biasa. Ada juga masalah corona tahun-tahun lalu itu Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu berangkat dari riset pada tahun 2011 dari survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian atau LAKIP yang mengupas tentang radikalisme di kalangan siswa dan guru pendidikan agama Islam. Ini kebetulan di Jabodetabek Bapak Ibu. Hampir 50% setuju tindakan radikal. 25% siswa dan 21% guru menyatakan Pancasila tidak relevan. Kemudian 84,8% siswa dan 76,2% guru setuju dengan penerapan syariat Islam. Kemudian juga ini 52,3% membenarkan serangan bom. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kemudian ada tahun 2015 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 7 perguruan tinggi negeri top ini terpapar radikalisme. Ini diantara riset-riset yang dilakukan oleh lembaga-lembaga di tanah air, Bapak Ibu. Kita bisa cek juga nanti perkembangannya seperti apa. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Luar biasa ya. Bahkan ketika khutbah di masjid begitu Bapak Ibu ya. Nah ini dari 100 masjid yang disurvei 41 masjid tergolong radikal. Mungkin dari narasi-narasi khutbahnya mungkin Bapak Ibu. Nah luar biasa Bapak Ibu ya. Itu tahun 2017 Bapak Ibu. Nah ada juga penolakan-penolakan. Nah ini Bapak Ibu tujuan dari moderasi beragama. Dari praktik beragama yang substantif ke inklusif. Inklusif itu menyeluruh berarti Bapak Ibu ya. Menjadi luar biasa ini. Praktik beragama juga dari yang eksklusif menjadi legal formalistik. Kemudian kita coba mengingat kembali Pancasila adalah dasar negara yang mempertemukan paham nasionalisme dan agamis sehingga tidak ada tempat bagi negara yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan kita. Selama kita masih menerima Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan pemersatu bangsa. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ini tentang eksklusivisme dan ekstremisme gitu ya. Ekstremis itu lebih condong ke teroris. Kemudian juga akan muncul negara-negara atau aktivis bineka, ini luar biasa Bapak Ibu. Dan di tengah-tengahnya ada public mainstream. Mengapa bisa menghebat? Karena adanya perkembangan paham keagamaan
dinamika otonomi daerah, penegakan hukum, dan juga demokrasi dan mayoritarianisme, Pak Ibu. Ini juga memperkuat adanya sentimen-sentimen negatif dalam pandangan masyarakat, gitu, Pak Ibu. Kemudian tantangan kehidupan beragama dan demokrasi Pancasila. Ada karakter komunal agama versus karakter demokrasi. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu ya. Harmoni sosial melawan hak konstitusi. Kemudian juga ada sebagai bahan perebutan kekuasaan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Wah, sudah merana kemana-mana Bapak Ibu ya. Pendekatan strategis sebagai integrasi untuk perubahan berkelanjutan diantaranya dengan kebijakan publik. Kemudian pendekatan agama, perubahan di tingkat manusia dan di akar rumput, serta kekuatan dari masing-masing atau dari berbagai pihak begitu. Ada salah satu tokoh menyebutkan bahwa tidak boleh ada pembedaan kepada setiap warga negara Indonesia, baik berdasarkan agama, bahasa ibu, kebudayaan maupun ideologi. Kalau sudah ada pembedaan, yaitu tadi diskriminasi mungkin Bapak Ibu ya, sebagai bibit-bibit munculnya radikalisme Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, itu yang dapat kami sampaikan untuk pertemuan ini. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti bisa dilanjutkan di sesi berikutnya. Kemudian saya kembalikan kepada Pak Sukim sebagai narasumber atau sebagai penata acara untuk melanjutkan ke sesi berikutnya. Saya ucapkan untuk sementara wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Heru Wijanarko SPD yang telah menyampaikan materi tentang moderasi beragama, yang telah membuka wawasan kita tentang bagaimana hasil-hasil survei yang telah membuktikan adanya radikalisme di Indonesia selama ini. Untuk itu pemerintah menggaungkan tentang moderasi beragama ini untuk terus dikedepankan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tadi Pak Heru menyampaikan ada yang sampai mengatakan moderasi beragama itu madzhab baru. Ya, seperti itu. Mungkin karena itu pemahamannya terlalu ekstrim. Kalau boleh saya menyimpulkan bahwa moderasi beragama ini tidak memoderasikan agama, tidak memoderasi agama, tetapi moderasi agama adalah memoderasikan pemahaman kita dan sikap kita dalam beragama, seperti itu Pak Heru. Intinya kita sebagai seorang muslim, kita harus menjadi orang yang moderat dalam bersikap, dalam memahami agama kita, sehingga kita bisa menjadi pribadi muslim yang wasatiyah, yang ada di tengah-tengah, tidak radikal, seperti itu. Luar biasa materi yang disampaikan Pak Heru, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk itu selanjutnya, untuk melengkapi pemahaman kita, kemudian bagaimana praktik dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah, ya, kita sebagai seorang pendidik, bagaimana sih kita harus bersikap di sekolah? Ini ada pengalaman praktik baik dari Pak Izzuddin Muhammad, ya, yang luar biasa, guru muda yang lincah, luar biasa, dan banyak pengalamannya ini Pak Izzuddin. Kami persilakan Pak Izzuddin untuk berbagi praktik baik di sekolahnya tentang praktek dalam kehidupan sehari-hari di sekolah tentang moderasi beragama. Monggo Pak Izzuddin. Terima kasih Abah Sukim, dan sebelumnya yang terhormat Ibu Siti Aisyah selaku pengawas GPI Kecamatan Taman, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu seluruh guru hebat yang ada di Nusantara. Alhamdulillah ini banyak sekali ternyata, ada 57 yang mengikuti. Nah, ini insya Allah ini banyak juga dari, selain dari Kecamatan Taman, berarti dari yang lainnya juga ada. Langsung mawon,
Sebelum itu perkenalkan nama saya Izzuddin Muhammad. Muncul nggih? Alhamdulillah. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Izzuddin Muhammad, Bapak Ibu. Saya guru SD Negeri Wonocolo 2 Taman. Langsung mawon. Kali ini saya akan bercerita praktik baik tentang moderasi beragama yang saya lakukan di SD Negeri Wonocolo 2. Jadi sebelumnya SD Negeri Wonocolo 2 Taman ini adalah salah satu sekolah penggerak angkatan pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga tidak hanya satu agama saja yang ada di SD Negeri Wonocolo 2, tetapi juga ada beberapa agama seperti agama Hindu dan ada agama Nasrani. Nah, kebetulan mayoritasnya adalah agama Islam. Nah, saat itu ada suatu kisah di sekolah saya ini beberapa bulan yang lalu, lebih tepatnya, itu terjadi kasus intoleran yang ada di sekolah. Intolerannya itu kenapa? Karena ya mayoritas Islam akhirnya eh, menyalahkan agama yang lain. Nah, jadi sikap kita itu harusnya seperti apa untuk melihat peserta didik seperti itu. Betul katanya Abah Heru tadi bahwa pengaruh-pengaruh internet yang luar biasa itu para membuat anak-anak didik kita itu menjadi intoleran. Dan mereka benar. Saya tanyai dari mana kamu dapat infonya kok seperti itu? Kok bisa berkata seperti itu? Kok bisa berucap seperti itu? Dari TikTok, Pak. Dari YouTube, Pak. Dari Instagram, Pak. Nah, itu luar biasanya. Nah, jadi di sini saya mau berbagi cerita praktik baik saya bagaimana cara menangani peserta didik yang sudah melakukan intoleran di sekolahnya dan yang akhirnya sekolahnya yang awalnya intoleran, anak-anak didiknya menjadi tidak intoleran atau toleransi. Ya, seperti itu. Nah, langsung mawon. Yang pertama, setelah ada kasus intoleran tersebut, kami para guru bersama warga sekolah melakukan diskusi untuk pencegahan dan penanganan kasus-kasus yang muncul di sekolah seperti intoleran tadi melalui komunitas belajar. Jadi memang betul Bapak Ibu, komunitas belajar itu sangat-sangat berpengaruh untuk meningkatkan, memperbaiki, bahkan menanggulangi kasus-kasus yang ada di sekolah. Salah satunya intoleran tadi. Nah, setelah kita berdiskusi banyak panjang lebar, akhirnya kita mendapatkan beberapa hasil. Salah satunya adalah yang kedua membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Ini pasti sudah ada di sekolah Bapak Ibu semuanya, yaitu tim TPPK. Ini kita libatkan selain untuk mencegah kekerasan, juga mencegah intoleran. Nah, saat itu ini saya menggerakkan anak-anak ini untuk membuat menyadarkan teman-temannya yang masih suka berbuat intoleran agar diingatkan oleh teman-temannya. Selain itu, kenapa kok teman-temannya? Karena guru juga tidak bisa mengawasi teman-temannya secara terus-menerus seperti itu. Nah, setelah kita membentuk tim TPPK, kita bersinergi juga dengan berbagai pihak. Salah satunya Polsek, Polres, sama kok. Nah, Polsek di Kecamatan Taman sama Puskesmas. Nah, saat itu Polsek sangat-sangat mendukung upaya untuk menanggulangi bullying dan intoleran seperti itu. Jadi saat itu Pak Polisi bercerita bagaimana cara menyelesaikan bersama anak-anak ini tentang kekerasan di lingkungan sekolah dan cara penanganan untuk anak-anak yang melakukan intoleran. Alhamdulillah, setelah kita bersinergi, setelah kita membentuk tim, akhirnya kita bisa mendapatkan hasil yang cukup memuaskan dan
menurut saya sangat-sangat memuaskan. Yang pertama, hasil kami bisa melakukan pembiasaan kampanye tentang kekerasan dan intoleran. Jadi sampai sekarang di sekolah kami minimal setiap minggu kita akan memberikan wawasan kampanye tentang kekerasan dan intoleran. Kemudian terbentuknya Satgas TPPK dan yang terakhir hidup dengan keberagaman agama di lingkungan sekolah. Nah, seperti itu. Jadi sekarang di SDN Wonocolo 2, alhamdulillah anak-anak yang non-muslim ini bisa kita rangkul bersama dalam kegiatan. Misalnya ini saat di foto ini ada kegiatan eh, Maulid. Nah, bulan Maulud. Nah, ini kita libatkan dan mereka sangat-sangat senang sekali. Nah, pelibatannya bisa kita ajak untuk menyiapkan makanan-makanan, jajan-jajanan untuk dibagikan kepada teman-temannya seperti itu. Nah, sebelum saya akhiri, ini ada sedikit pantun dari saya. Makan ikan sambal terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Sebelum itu, silakan ini yang masih kesulitan untuk mengklik link sertifikat bisa melakukan barcode. Di sini bisa di-scan sambil saya serahkan berikutnya kepada Pak Sukim. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Izzuddin Muhammad dari SDN Wonocolo 2 yang luar biasa yang telah menyampaikan pengalamannya ya tentang bagaimana merawat keberagaman yang ada di sekolahnya ya. Yang awalnya terjadi kasus intoleran, akhirnya dengan kiat-kiat yang telah disampaikan oleh Pak Izzuddin Muhammad tadi dengan memusyawarahkan dulu dengan pimpinan dan para guru, kemudian membentukkan tim dan berkolaborasi, bersinergi dengan Kapolsek, dengan Polsek dan Puskesmas tentunya ya, bidang kesehatan. Ini alhamdulillah akhirnya bisa menghasilkan pembiasaan kampanye tentang anti bullying, anti perundungan, anti intoleran, terbentuknya Satgas dan akhirnya kehidupan kegiatan belajar mengajar di SDN Wonocolo 2 bisa kembali menjadi baik kembali ya, kegiatan belajar mengajarnya tidak ada kasus-kasus intoleran kembali seperti itu. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah sudah lengkap untuk webinar pada siang hari ini. Yang pertama tadi pembuka wawasan sudah disampaikan oleh Ibu Siti Aisyah, kemudian dilanjutkan dengan materi lebih dalam, kemudian hasil-hasil survei dari Pak Heru Wijanarko, dan praktiknya sudah disampaikan oleh Pak Izzuddin Muhammad. Alhamdulillah sudah lengkap pengalaman kita, tambahan ilmu yang kita dapatkan melalui webinar tentang moderasi beragama pada siang hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu, mungkin ada waktu beberapa menit, kami persilakan kepada Bapak Ibu, barangkali ada yang menyampaikan pesan atau tambahan sedikit atau pertanyaan ya, cukup 1 atau 2 penanya. Kami persilakan Bapak Ibu. Oke, bagi yang kesulitan untuk klik link absensi dan sertifikat bisa scan barcode yang sudah disediakan, nggih. Sambil menunggu barangkali ada yang bertanya. Tidak ada yang bertanya? Bapak Ibu? Pak Sukim. Cukup sudah jelas nggih? Tidak ada yang bertanya nggih? Betul. Nggih, alhamdulillah. Berarti
materi yang kita dapatkan hari ini sudah jelas dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, bisa kita aplikasikan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah kita masing-masing. Allahumma amin. Untuk itu, Bapak Ibu rahimakumullah, berakhir pula untuk kegiatan webinar hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa bersama. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami dari tim webinar Kecamatan Taman, PI Kecamatan Taman mengucapkan terima kasih atas segala dukungan, atensi dan keikutsertaan panjenengan semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dokumentasi Abbas Ukim foto Oke, bersama. monggo dokumentasi dulu Pak Izudin. Monggo Monggo kita silakan open yang masih kamera tertutup nggih. dibuka semuanya nggih. Nggih, dibenakkan dulu kerudungnya. Nun sewu Ibu Aisyah, kula foto nggih. 1, 2, 3. Cekrek senyumnya yang manis dong kayak Bu Aisyah. 1, 2, 3. Cekrek. Pakai gaya. Oh, enggak boleh kampanye nggih, ngapunten. Satu lagi, 1, 2, 3. Pak Gaga senyumnya, Pak Gaga cekrek. Alhamdulillah. Mungkin cukup, Ibu. Sudah aman masuk Pak semua, Izudin. Ibu. Nggih, apa Sukim? Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, cukup sekian dari kami. Sampai ketemu lagi di pertemuan webinar-webinar selanjutnya. Terima kasih.